Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Dikaulah sabda kehidupan, sabda yang menjelma menjadi manusia dalam diri Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Kini kami hendak merenungkan sabda-Mu di dalam firman yang hidup. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Bukalah budi dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu, teristimewa Putramu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami dalam sabda-Mu ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 27 sampai dengan ayat 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini memberikan kita suatu pemahaman yang mendalam akan arti dan peran kita sebagai anak Allah.
Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Kolose menggambarkan peran seorang yang beriman kepada anak Allah dengan karunia ilahi atau karunia rohani atau spiritual gifts. Menurutnya, sebagai anak Allah, kita perlu bersukacita dan bergembira atas anugerah ilahi yang telah kita terima dari Allah Bapa Pencipta kita. Anugerah-anugerah itu antara lain compassion, belas kasihan, kindness, kemurahan hati, humility, kerendahan hati, gentleness, kelemah lembutan, patience, kesabaran, forgiveness, pengampunan, dan charity and love, cinta kasih. Kepada umat di Kolose, Santo Paulus menegaskan bahwa anugerah atau karunia ilahi ini diperuntukkan bagi semua orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah sebagai anak-anak pilihannya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dengan cinta dan kasih seorang akan yang lain. Penginjil Lukas menampilkan Yesus Kristus anak Allah sebagai sosok ilahi yang menempatkan anugerah-anugerah rohani itu sebagai salah satu model hidup orang-orang pilihan di hadapan Allah dan sesamanya. Model hidup yang dimaksudkannya ialah bagaimana seseorang mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sambil mencintai dan mengasihi orang yang membencinya. Dengan kata lain, kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai sabda Tuhan Yesus ialah bermurah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Tanpa cinta kasih, kehidupan manusia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Cinta kasihlah yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Bahkan cinta kasih membentuk kualitas hidup beriman seseorang menjadi lebih berkenan di hadapan Allah dan sesama. Untuk maksud ini, Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu, jangan menghakimi. Ampunilah, supaya kamu pun diampuni." Karena mengasihi itu adalah tindakan ilahi Allah, dan perannya sebagai Allah adalah kasih. Konsekuensinya ialah siapapun yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai satu ketentuan ilahi Allah untuk mengasihi dan mencintai musuh, Allah menghendaki, dan inilah kehendaknya, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Salus animarum supreme lex, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Maka konsekuensinya ialah setiap orang hendaknya memiliki kualitas hidup rohani sebagai anak Allah. Pertama, mendoakan dan berbuat baik. Ketika Nabi Yunus diminta Allah untuk mewartakan rencananya dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, musuh Israel, ia awalnya lari dan menghindar dari tugas itu. Namun kemudian ia melaksanakan rencana dan kehendak Allah kepada mereka sambil menyerukan pertobatan ilahi. Daud, setelah berulang kali mau dibunuh oleh Saul yang iri hati dan memusuhinya, ia tetap berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Bahkan ia memohonkan berkat dan mendoakan Saul dan keluarganya. Kedua, sikap kehilangan harta
materi, dan harga diri, sekalipun berat rasanya. Tuhan Yesus meminta kita murid-muridnya untuk memberi kepada musuh, termasuk pipi yang lain ketika ditampar, memberikan baju ketika jubah diambil, memberikan pinjaman dengan tidak mengharapkan kembali. Ketiga, tidak boleh menghakimi musuh. Yesus menghendaki agar para muridnya tidak menghakimi, agar kelak ia tidak dihakimi. Tidak menghukum supaya tidak dihukum, karena semua itu adalah milik Tuhan. Lebih baik mengampuni dan memaafkan kesalahan musuh, maka kita juga akan dimaafkan dan diampuni segala kesalahan kita. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita orang pilihannya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Sebagai anak-anak Allah, orang pilihan Allah, kita harus memiliki sifat-sifat Allah, yakni Maha Pengampun. Seperti kata pemazmur, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Bahkan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus, Anak Allah. Ia tidak membalas sekalipun dicaci maki, dihujat, diejek, diludahi, dan dipermalukan. Ia sanggup mengampuni dan mengasihi musuh-musuhnya sambil mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau Santo Stefanus, yang ketika dilempari dan dirajam dengan batu, sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, ia berdoa, "Ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Inilah 1-2 model hidup anak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Bagi kita, agar hidup sebagai anak Allah, tetap berteguh dalam iman akan Allah yang hidup dalam diri putranya Yesus Kristus. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita hendaknya menaruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah, karena Ia adalah kasih dan maha baik. Itulah sebabnya mengapa bagi kita seharusnya menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan hidup sejati dalam situasi hidup apapun. Pemazmur membantu kita untuk merenungkan cinta sejati Allah kepada umatnya dengan berkata, "Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan." Dengan dan melalui bingkai iman akan Allah adalah kasih, maka semua orang yang menerima Allah dan percaya kepadanya harus hidup oleh dan untuk kasih. Seperti amanat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mencintai satu sama lain lewat rasa prihatin, peduli, dan bela rasa terhadap orang lain, khususnya mereka yang menderita dan sungguh membutuhkan. Yesus mengajak kita untuk selalu datang kepadanya setiap saat, percaya kepadanya, dan belajar daripadanya. Ia mengorbankan segalanya semata-mata untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Ia tidak pernah ingat diri.
sumber air dari pegunungan Alpen terus mengalir dan mengalir, terus memberi dan memberi. Apakah orang yang mengambil dan meminumnya akan mengucapkan terima kasih atau tidak? Ia tidak peduli. Hidupnya adalah untuk memberi dan senantiasa memberi. Maka sebagai anak Allah, kita hendaknya berbelas kasih satu terhadap yang lain, bermurah hati akan sesama, lemah lembut dan rendah hati, serta sabar menanggung segala sesuatu dengan cinta yang tanpa pamrih kepada Tuhan dan sesama. Karena Allah telah lebih dahulu peduli akan hidup dan kebutuhan kita, maka marilah kita pun bersama-sama saling berbelas kasih dalam hidup kita setiap hari, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, masa yang kelam, penuh kekalutan, kesulitan hidup. Karena kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan kita, para murid Kristus. Tuhan bersama kita senantiasa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Dikau melindungi, memberkati, dan berjalan bersama dengan kami merenungkan sabda Putramu Yesus Kristus pada hari ini. Semoga sabdamu itu hidup, agar kami pun hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berjalanlah selalu bersama dengan kami, sertai dan lindungilah kami, agar kami mampu untuk menjadi saksimu, mewartakan sabda kehidupan ini, kemana saja kami pergi. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, sahabat kenalan kita di mana saja mereka berada, tugas dan karya kita setiap hari, khususnya tugas dan karya kita pada hari ini, selalu dilindungi, dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.